Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah kajian indahnya cahaya Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam kajian indahnya cahaya Islam yang selalu hadir pada hari Jumat. Dan selain kajian indahnya cahaya Islam juga ada kajian harmoni keluarga. Kajian ini rutin dilakukan dan merupakan kerjasama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, para jemaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID yang kita belum tahu kapan akan mereda, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat waktu dan kesempatan untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabat. Baiklah, jamaah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan mengkaji judul yang sangat menarik ya, dan tentunya sangat dekat dengan apa yang dengan keseharian kita, yaitu tentang bagaimana manajemen mengelola keuangan keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah. Nah, manajemen ekonomi keluarga ya, atau yang lebih kita kenal dengan manajemen keuangan keluarga, itu adalah sebuah seni. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen itu bagaimana kita seni untuk mengelola keuangan keluarga, baik yang dilakukan oleh individu atau oleh keluarga ya, untuk pemenuhan kebutuhan keluarga secara efektif, efisien dan bermanfaat. Nah, karena memang pengelolaan keluarga ya, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan menjadi kunci kesuksesan keluarga sakinah. Siapapun yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga, baik itu istri sebagai menteri keuangan atau bendahara rumah atau suami, nah maka sama-sama dituntut untuk mampu mengalokasikan antara pemasukan dengan pokok-pokok pengeluaran. Oleh sebab itu, bagi para bendahara keluarga didorong untuk lebih kreatif dan hati-hati dalam mengelola keuangan keluarga. Ya, baiklah jamaah rahimakumullah, pada kajian harmoni keluarga pada sore hari ini, nah kita akan mengkaji itu bersama dengan pakarnya ya. Telah hadir di tengah-tengah kita Bu Diah Suminar. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Diah, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Insya Allah pada sore hari ini Ibu akan menjelaskan atau memberikan tips-tips bagi keluarga di seluruh Indonesia bagaimana manajemen ekonomi keluarga, ekonomi atau keuangan keluarga. Namun sebelumnya saya ingin memberikan sedikit
biografi nggih, terkait dengan Budiah Suminar ini. Nah, tentu banyak yang sudah tidak asing nggih dengan beliau. Beliau adalah seorang wanita bisnis woman gitu ya, atau tokoh pebisnis wanita yang mempunyai berbagai macam gerai busana muslim seperti toko Alfat, kemudian Karita, Ar-Rahman, dan juga klinik kecantikan dan lain sebagainya, yang semuanya ini di bawah naungan Margaria Group. Beliau dilahirkan di Cilacap pada tanggal 13 November 1956. Betul nggih, Bu? Ya, betul. Iya, Sudah tua. Iya, tapi masih terlihat muda, Bu, energik. Merupakan putri ke-6 dari 7 bersaudara dan anak perempuan satu-satunya, Bu. Ya, iya. betul. Nah, selain aktif berkecimpung dalam dunia bisnis dan ibu rumah tangga, Budiah juga aktif di beberapa organisasi seperti Ketua Yayasan Kanker Indonesia, Ketua Dewan Kerajinan Nasional, dan lain sebagainya. Nah, baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu kajian harmoni keluarga yang berbahagia, pada sore hari ini nanti kita akan menyimak bersama-sama penjelasan Budiah terkait dengan bagaimana manajemen mengelola keuangan keluarga. Oleh sebab itu, alangkah baiknya nanti kita akan menyimak bersama-sama, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kajian ini disiarkan langsung dari studio Tablik Digital Pusdiklat di Institut Tablik atau Tablik Institut Tablik Muhammadiyah. Nah, baiklah, saya tidak akan berlama-lama, kita langsung menyimak saja pemaparan dari Budiah. Nanti kita akan simak bersama-sama. Waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Budiah. Monggo, Budiah. Berapa lama, Ibu? Nanti banyak diskusi saja mungkin. Mungkin sekitar 40 atau 45 menit ya. 30 menit ya. Oh iya, 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang saya hormati Ibu Khalifah Sukri selaku Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Aisyah, dan Ibu Moderator, serta Mas Auda Akbar dari Studio Tablik Digital. Alhamdulillah, saya bangga sekali nih Bu Hol, kita mempunyai studio digital, adik-adik yang ada di sana yang membantu kita bisa melakukan kegiatan pada sore hari ini. Kapan-kapan saya akan melihat di sana seperti apa. Dan ibu-ibu dan bapak sekalian, jamaah ngaji Jumat sore, tadi Bu Hol menyampaikan harmoni keluarga. Ya, sebetulnya ketika saya didhawuhi matur di forum ini, saya matur kepada yang menghubungi bahwa saya tidak pantas untuk matur, karena ya matur di hadapan Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman yang luar biasa, yang hebat. Kalau di Aisyah ini kan tentunya Bapak Ibu di Aisyah Muhammadiyah ini sudah punya pengalaman yang luar biasa. Nah, sehingga saya akan matur beberapa hal yang menjadi ya sedikit pengalaman hidup kami. Jadi ibu-ibu tadi sudah disebutkan, ibu-ibu sebagai manajer di rumah, manajer keuangan atau menteri keuangan. Nah, apakah apakah seperti yang saya lakukan? Nah, mari kita sama-sama belajar seperti apa yang saya lakukan. Supaya saya maturnya lebih tertata, saya akan share screen. Sudah terlihat? Ya.
diberi judul Manajemen Ekonomi Keluarga Menuju Keluarga Bahagia atau Keluarga Sakinah. Bapak Ibu sekalian, saya matur bahwa keluarga itu institusi yang terkecil di dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan keluarga yang tentram, aman, damai, sejahtera. Ini semua kita pasti mengidam-idamkan kondisi yang seperti ini. Itu kondisi keluarga yang tentram, aman, damai, dan sejahtera. Kemudian masing-masing anggota keluarga dapat berkembang menjalankan peran dan fungsinya. Jadi kalau masing-masing kita itu tidak bisa berkembang, ada yang merasa tertekan, ada itu menurut saya ada yang tidak sehat, sehingga insya Allah di keluarga Aisyah ini semua akan melakukan yang kedua ini. Jadi masing-masing anggota keluarga dapat berkembang, dapat menjalankan peran dan fungsinya. Kemudian tadi juga sudah disampaikan, salah satu faktor untuk mencapai tujuan tersebut adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik di dalam keluarga, atau saya istilahkan sendiri sakinah finansial. Nah, apa sakinah finansial itu? Jadi sakinah finansial akan terwujud apabila yang pertama ada pengelolaan pendapatan. Saya yakin di lingkungan warga Aisyah, ibu-ibu itu hampir mungkin bisa dikatakan 75% itu bekerja, berkarya, pasti baik bekerja di rumah maupun bekerja di luar rumah. Saya mohon maaf pada bapak-bapak, mungkin saya akan fokus pada ibu-ibu. Kemudian mampu mengatur needs atau kebutuhan dan mengurangi wants. Nah, ini yang nomor 2 ini memang apalagi saat ini iming-iming yang sebetulnya tidak kita butuh itu luar biasa. Nah, sehingga yang kedua ini mampu mengatur betul-betul mana sebetulnya ini butuh atau hanya ingin. Setiap kita akan melakukan sesuatu ini sebetulnya kebutuhan atau hanya keinginan. Selalu dikembalikan seperti itu. Saya sampai hari ini juga selalu melakukan seperti itu. Kemudian memiliki manajemen impian. Ini harus. Jadi kita harus mimpi. Tahun kesekian. Kalau anak-anak milenial sekarang mungkin 10 tahun yang akan datang sudah harus bisa nyicil rumah, sudah bisa nyicil mobil, mungkin seperti itu. Nyicil, kalau dulu kami jujur, anak-anak sekarang, saya melihat anak-anak saya, ini saya ceritakan pada anak-anak saya usia 30 lebih, dibandingkan dengan ketika kami masih usia itu sekarang betul-betul cari uang itu luar biasa. Untuk membagi ke pos-posnya kayaknya sudah sangat sulit, karena bayar yang momong, bayar ini, bayar itu, bayar. Kalau dulu rasanya kita lebih mudah mencari, memperoleh pendapatan, kemudian pengeluaran juga tidak seperti saat ini. Nah, sehingga impian-impian itu yang dulu kita mimpikan itu sekian tahun, saya ingin bisa punya rumah atau nyicil rumah itu terwujud, tapi kalau saya lihat anak sekarang memang mengalami kesulitan untuk hal ini. Kemudian ketika ada surplus atau defisit, mampu mengelola. Kemudian satu hal lagi adalah menunaikan ZIS. Keluarga sakinah dan manajemen ekonomi keluarga. Keluarga sakinah ini kalau di majelis tablik tentunya Bukhol punya konsep keluarga sakinah yang sudah sangat menasional. Ini saya menyebutnya keluarga yang mampu mencari sumber-sumber ekonomi di jalan ridho Allah dan mampu mengelolanya dengan baik. Ya. Tadi disebutkan saya mempunyai beberapa bisnis, beberapa usaha, termasuk pariwisata juga yang dilakukan oleh Bapak sekarang. Sampai hari ini saya kalau berdoa semoga semua sebagai jalan ibadah. Tidak, ya Allah berikan supaya saya laris hari ini kemudian yang sifat mati. Tidak. Jadi saya selalu berdoa bahwa semua sebagai jalan ibadah kami.
Jadi apa yang diberikan Allah itu jadi jalan ibadah kami. Kemudian manajemen ekonomi keluarga adalah tindakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam mengendalikan pendapatan dan penggunaan keuangan keluarga. Nah, yang kedua ini bukan karena kami berdua itu dari ekonomi, tetapi dari kami mulai menikah dulu, saya cerita, saya ditanya karena saya jujur dari lingkungan pegawai, ayah ibu saya pegawai negeri, saya ditanya bahwa akan menjadi pegawai negeri ketika selesai sekolah waktu itu atau akan mengikuti saya. Kemudian pilihan saya adalah saya mengikuti Pak Heri untuk belajar usaha waktu itu. Nah, hal ini saya tekankan bahwa belajar usaha itu ternyata tidak harus dari lingkungan usaha. Jangan kita sekarang sudah tidak sudah tidak zamannya lagi. Jelas aja karena orang tuanya pengusaha sehingga anak-anaknya juga pengusaha. Nah, nyatanya saya bisa dan alhamdulillah. Kalau mungkin untuk hal-hal yang retail, Pak Heri selalu mengatakan pada saya bahwa saya lebih bisa jadi bakul daripada beliau. Berikutnya ini diagram ekonomi keluarga. Nah, ada pendapatan, gaji, dan hasil usaha-usaha lain. Yang nomor 2 ini hasil usaha lain. Kalau pegawai negeri itu merem, artinya tidak usah berpikir sudah mendapat ini. Tapi kalau kami sebagai wirausaha atau teman-teman mungkin pegawai negeri, dosen, mungkin yang punya penghasilan tetap setiap bulan ini sudah merem ada. Tetapi kita harus juga berpikir bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga tentunya kita harus berpikir ada usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu kebutuhan hidup. Nah, di sini saya akan presentasikan ini sebuah contoh saja. Misalnya untuk zakat dan sedekah kita 5%, kemudian untuk dana darurat. Ini selalu kami lakukan waktu itu dan sampai hari ini ya selalu ada pos-pos seperti itu. Kemudian untuk biaya hidup, cicilan hutang dalam arti positif karena kalau hutang sekarang itu banyak yang tidak positif. Kemudian untuk investasi. Kemudian yang berikutnya untuk hiburan atau rekreasi. Nah, ini saya kira alokasi pendapatan ini kita rancang sendiri seberapa besar kita akan melakukannya dan relatif, artinya penghasilan. Belum tentu orang yang penghasilannya besar, lebih besar mungkin dari saya, itu selalu berpikir untuk investasi, berpikir untuk ada cadangan untuk hiburan atau dana darurat, itu belum tentu. Nah, sehingga kita harus ada alokasi pendapatan, ya membuat oret-oretan ini supaya tidak apalagi saat ini ya, jadi kita tidak tergagap-gagap untuk pengeluaran-pengeluaran yang di luar yang sudah kita rencanakan. Nah, berikutnya bagaimana strateginya? Yang pertama, Islam mengajarkan beberapa aturan untuk mengelola ekonomi keluarga. Banyak dari bacaan kita, dari buku-buku di lingkungan kita juga mengajarkan bagaimana kita mengatur ekonomi keluarga, mulai tidak boros dan sebagainya, harus terencana dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita baca. Tetapi yang jelas memang yang pertama adalah membuat perencanaan secara urutan prioritas kebutuhan keluarga. Nah, sehingga kita sudah sangat jelas apa yang menjadi urutan prioritas kebutuhan keluarga. Yang berikutnya adalah kelola keuangan dengan hemat dan sederhana. Nah, kemudian prinsip pertengahan bisa kita terapkan, yaitu tidak kikir dan tidak berlebihan. Nah, yang nomor 3 ini kadang-kadang kita
terpengaruh oleh lingkungan. Jadi untuk hemat dan sederhana ini kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Karena hemat dan sederhana itu bukan sesuatu yang, jadi ini sangat relatif. Artinya begini, mungkin untuk seseorang membeli sekarang yang sangat kita butuhkan. Nah, rice cooker misalnya, membeli rice cooker karena demi sebuah gengsi, karena lingkungan semua beli rice cooker yang Philips yang mahal, padahal ada produk yang lebih murah dan itu cukup baik. Kita selalu kembalikan kepada fungsinya. Nah, ini tergantung pada lingkungannya, sehingga mungkin rice cooker di rumah saya tidak mungkin lebih sederhana dari rice cooker di rumah lain yang mungkin penghasilannya lebih rendah dari saya. Nah, ini yang nomor 3 ini betul-betul kita harus berpikir yang hemat, sederhana. Kemudian berikutnya adalah prinsip pertengahan atau diterapkan tidak kikir juga tidak berlebihan. Saya kira kita sebagai warga Aisyah Muhammadiyah ini sudah selalu ya dimanapun kita tidak melakukan sikap yang berlebihan, semua secukupnya, pantas dan juga tidak pelit atau tidak kikir. Kemudian ada keterbukaan atau keterlibatan antara anggota keluarga, suami, istri, anak. Yang poin ini saya akan menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa kami dari awal sudah membagi bahwa saya dibagi untuk yang kalau zaman sekarang ya Mas Auda ya software, kemudian Bapak untuk yang hardware. Kemudian kami selalu menyampaikan pada anak-anak dan mereka saya libatkan bahwa ini loh pekerjaan orang tuamu, sehingga ketika mereka meminta sesuatu yang di luar kemampuan kami itu akan kita diskusikan, akan kita sampaikan. Saya sering melihat kelihatannya rumahnya biasa saja, kemudian orang tuanya juga kerjanya artinya bukan pengusaha, tetapi saya lihat HP-nya, kemudian motornya itu lebih dari anak lain yang mungkin putranya orang yang lebih berada. Nah, ini di sini sangat-sangat dipentingkan ada keterbukaan. Yang pertama tadi ada pembagian antara saya dan Bapak, saya di software, kemudian Bapak di hardware, kemudian anak-anak juga dilibatkan bahwa kamu boleh meminta sesuatu kalau itu adalah sesuatu hal yang penting dan sesuatu hal yang memang dibutuhkan. Ketika pertama saya memberikan pada anak saya yang sudah kuliah waktu itu di kedokteran gigi tahun berapa ya itu saya menyampaikannya tidak saya beri ini mobil untuk ini saya pinjami untuk kuliah karena dari selatan dari daerah Ngolo ke UGM cukup jauh, ini saya pinjam, sehingga dengan kata-kata seperti itu dia akan terus merawat, dia akan hati-hati dan tidak merasa bahwa oh saya punya mobil bagus dan lebih bisa merasa lebih dari teman-temannya. Ini sangat penting. Kemudian menyampaikan bahwa apa sebetulnya pekerjaan kita, melibatkan mereka di dalam pekerjaan-pekerjaan kita itu sangat penting Bapak Ibu supaya mereka paham oh cara orang tuanya mencari rezeki itu seperti ini, sehingga harus apa ya, kalau orang Jawa tepo-tepo, harus merasa bahwa kalau akan minta sesuatu harus didiskusikan dulu apakah betul-betul ini sebuah kebutuhan. Kemudian berikutnya ikhtiar untuk memiliki tabungan atau cadangan investasi dan dana darurat. Ini selalu kami lakukan. Bahkan dalam bisnis pun kami selalu melakukan ini karena ukurannya adalah ketika kami mengembangkan bisnis satu ke berikutnya adalah kami masih bisa tidur karena ada cadangan, sehingga kalau bisnis yang berikutnya ini tidak menghasilkan atau tidak menggembirakan, yang utama masih bisa kita jalankan dengan baik.
Kemudian yang berikutnya, jangan lupa tunaikan zakat infak sedekah, ini menjadi kewajiban kami. Ini selalu kalau ajaran orang tua kita adalah keporo okeh, tidak usah berhitung sekali, karena Allah semua yang memberi kepada kita. Kemudian cari sumber-sumber pendapatan lain yang halal dan berkah. Nah, ketika karena kami itu, tapi sekarang banyak ya, karena kami dari awal memang wirausaha, sehingga hari-hari itu kita rasanya ada ide lain apa ya, kita ingin mengembangkan apa, apalagi seperti itu. Nah, demikian yang saya sampaikan strateginya. Kemudian bagaimana dengan warga Aisyah? Gerakan dakwah Aisyah merupakan gerakan pencerahan yang bertujuan mewujudkan kehidupan berkemajuan dalam seluruh aspek tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi. Diuntungkan kita ada di Perserikatan Muhammadiyah Aisyah yang begitu menjunjung tinggi perempuan, kedudukan perempuan, tidak ada hambatan, tidak ada diskriminasi. Perempuan Aisyah bekerja, berkarya, berprestasi sudah tidak mengalami halangan. Nah, ini saya kira di mana-mana di lingkungan kita, baik dari sisi pendidikan, gelarnya luar biasa kalau di lingkungan Aisyah, dan karya-karyanya, prestasinya itu sudah tidak diragukan lagi. Kemudian menjadi perempuan mandiri secara ekonomi, ini saya sampaikan bahwa kita bisa berkontribusi pada ekonomi keluarga. Ada rasa proud, rasa bangga, ada rasa kita bisa berkontribusi, bangga, bukan sombong tapi bangga bahwa kita bisa menjadi bagian dari kontribusi pada ekonomi keluarga. Nah, kemudian bisa membantu, memberikan kepada yang membutuhkan berupa materi, ilmu dan lain-lain, ini juga sebuah kebanggaan lagi untuk kita. Kemudian bangga menjadi warga Aisyah yang bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, saya kira sudah tidak diragukan lagi kalau di lingkungan Aisyah ibu-ibu melakukan hal ini. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa ibu yang di rumah tidak bekerja di luar itu adalah bukan pejuang keluarga. Lebih-lebih mungkin kalau saya diminta bertukar peran, saya di rumah saja, apa-apa dicukupi, ini belum tentu saya mau, ibu bapak sekalian, karena masing-masing punya rasa untuk saya ingin mengaktualisasikan diri. Tapi kalau memang pilihannya adalah di rumah, apalagi sekarang dari bisnis dari di rumah saja bisa berbisnis, bisa berusaha, bisa ada penghasilan lain, bisa mengaktualisasikan diri, misalnya yang senang masak bisa jualan online masakannya dan seterusnya. Sekarang seperti itu. Nah, sehingga kalau saya diminta bagaimana kalau bertukar peran, belum tentu saya bisa. Saya menjadi ibu rumah tangga saja, tidak bekerja di luar. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan saat pandemi? Betul-betul kami merasa kalau yang karyawan PNS barangkali tidak berkurang sama sekali penghasilannya, tetapi kami sangat merasakan bahwa ada penurunan, ada perubahan yang sangat luar biasa sehingga membatasi pemasukan kita, kemudian pengeluarannya harus bagaimana. Nah, kembali lagi kepada kita harus memetakan sesuai prioritas apa sih sebetulnya. Nah, di saat pandemi kalau saya ini ya hikmahnya luar biasa banyak, khususnya bagi kami para pengusaha, hikmahnya luar biasa banyak. Ternyata kita itu menjadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ketika pandemi seperti ini semua dirubah, pola tatanan kehidupan dirubah, sehingga kami juga mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kemarin kami terus tentukan prioritas apa sebetulnya. Nah, yang menjadi prioritas yaitu untuk konsumsi, kesehatan, pendidikan, dan cicilan hutang. Ini hutang tentunya yang produktif.
Kemudian ini slide yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, bahwa sekarang ini tatanan kehidupan ini berubah sama sekali. Hari ini kita melakukannya, Ibu Bapak sekalian. Dulu kita tidak pernah berpikir akan bisa bertemu dari seluruh ujung dunia, bahkan dengan bantuan teknologi yang sudah sangat luar biasa ini. Oleh karenanya kita harus mampu untuk cepat menyesuaikan diri. Nah, sehingga beraktivitas yang dari rumah itu ada belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berbelanja dari rumah, beribadah, hiburan semua dari rumah. Ini juga akan merubah yang tadinya tidak pernah berpikir bahwa harus beli paket untuk putranya yang sekolah dari rumah. Sekarang harus berpikir. Nah, ini betul-betul merubah seluruh kehidupan kita. Kemudian juga berbelanja karena kita tidak bisa leluasa untuk keluar, berbelanja dari rumah. Nah, ini di antara warga Asia, karena saya di majelis ekonomi, sudah tumbuh dengan sendirinya. Ini juga karena kemajuan teknologi di pasar-pasar di tingkat cabang, ranting bahkan, untuk berbelanja antar UKM warga. Jadi kita bela beli produk di Aisyah ini yang semua menawarkan, ibu-ibu menawarkan melalui WA, melalui Instagram, mungkin semua produk yang dibutuhkan oleh teman-temannya atau di lingkungannya. Nah, kemudian bagaimana dengan IT digitalisasi? Nah, hari ini kita juga, jadi sudah saya apresiasi adanya studio tablik digital nih, luar biasa. Nah, karena hampir kalau sekarang mungkin sudah ada tatap muka walaupun baru berapa persen, hampir semua aktivitas kita adalah tergantikan secara virtual, baik itu pendidikan, pengajian, dan lain-lain tergantikan secara virtual. Oleh karenanya saya kira sudah tidak asing lagi untuk warga Asia untuk harus paham untuk ini. Nah, kami yang di bisnis bagaimana, mungkin UKM Asia bagaimana, harus masuk ke ranah itu, karena nah ini kita alhamdulillah punya adik-adik IPM, mungkin dari NA, dari yang bisa lebih maju dalam hal ini untuk bagaimana digitalisasi ini memberikan fasilitas untuk UKM untuk bisa terakses dengan yang lain, untuk bisa menawarkan usaha-usahanya. Nah, kemudian kita dituntut juga di era ini untuk empati pada sesama. Kalau berpikir, waduh, kita sendiri juga susah. Ternyata Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat di luar sana, banyak sekali yang lebih menderita dari kita, lebih berkekurangan daripada kita. Oleh karenanya salah satu hikmahnya adalah kita lebih berempati lagi. Oh, ternyata mensyukuri lagi, walaupun kami jujur, ini saya sampaikan, penjualan selama pandemi turun drastis dan mengalami kerugian untuk beberapa usaha retail dan jasa ini di 2020 dan 2021. Tapi ketika kami melihat karyawan yang harus bekerja, ya harus bangkit lagi, sehingga inilah hikmah sebetulnya, bahwa empati kepada sesama akan tumbuh lebih baik, lebih besar dari pada kehidupan normal. Seolah-olah kalau normal ya semua sudah normal, tidak apa-apa. Kemudian leisure ekonomi. Nah, ini yang menurut saya juga tidak paham bahwa anak-anak milenial sekarang itu, saya merasa bahwa leisure ekonomi itu begini, hanya mementingkan prioritas belanja untuk hal yang sifatnya tidak jangka panjang. Jadi yang mereka beli adalah pengalaman, mungkin liburan, hiburan, aktualisasi diri. Nah, ini yang menurut saya memang sebagai orang tua kita juga harus mengingatkan, karena apapun saya melihat anak-anak milenial sekarang itu nantinya akan, kecuali sekarang harga-harga properti misalnya perumahan, harga-harga mobil yang sudah
sudah menurut saya tidak terbeli, ya memang harus kita kembalikan kepada, kalau kita dulu kalau punya uang terus beli atau investasi, berpikirnya investasi jangka panjang. Kalau anak sekarang tidak. Nah, ini nanti Mas Auda mungkin suatu saat adik-adik IPM ini mengadakan kajian tersendiri soal bagaimana anak-anak milenial ini yang bekerja membelanjakan penghasilannya. Kenapa mereka lebih fokus, lebih ada belanja yang lebih besar di hal-hal ini. Ada hiburan, liburan, jadi belinya beli pengalaman. Saya kira beberapa hal saya sampaikan demikian, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ini sudah jam 4:30 lebih 10. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Diah untuk tips-tips dalam mengelola keuangan keluarga ya. Tadi ada banyak sekali yang bisa kita catat ya. Ada alternatif pemasukan, jangan lupa zakat sedekah, prioritas pemasukan dan pengeluaran yang bermanfaat untuk keluarga, ada alokasi dana darurat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya dengan pemirsa di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Ibunda Siami di Sragen. Ya, pertanyaannya, mohon penjelasan Ibu, bagaimana strategi yang dilakukan apabila ingin mengawali suatu usaha atau bisnis dengan modal awal yang pas-pasan, namun bisnisnya bisa diminati oleh banyak pihak. Nah, ini mungkin Bu Diah bisa memberikan tips-tips memulai bisnis ya, memulai bisnis di awal dengan modal pas-pasan, atau mungkin yang tanpa modal, Bu. Nggih, monggo Bu. Ya, ya. Bu siapa tadi? Bu Sumini, Bu Siami. Bu Siami, dari Sragen ya. Iya, Sragen. Terima kasih. Jadi kami di Majelis Ekonomi mempunyai sekolah wirausaha Aisyah yang sudah ada sekarang di 28 PDA sudah menyelenggarakan. Nah, masa pandemi kita kami menyelenggarakan dengan metode online juga. Nah, di dalam sekolah wirausaha Aisyah ini kita belajar banyak hal tentang bagaimana kita memulai usaha, bagaimana menata keuangannya, bagaimana pemasarannya, dan lain-lain. Mungkin nanti Sragen sepertinya sudah pernah satu kali atau ya ada sekolah wirausaha Aisyah atau SWA ini. Nah, tetapi untuk saya sendiri begini, yang pertama kita harus memulai dengan yang memang kita punya passion, punya bakat, punya kesukaan di bisnis tersebut. Jadi saya memang waktu itu sangat senang dengan fashion. Saya sendiri kursus menjahit, kemudian saya suka bidang itu, kemudian saya kembangkan. Sehingga seperti sudah tinggal, kalau kita naik mobil tinggal ganti, naik motor tinggal ganti persneling, seperti jalan begitu saja. Nah, masalah permodalan itu dari sisi satu hal. Jadi jangan, kalau saya tipsnya tidak mencoba-coba sesuatu yang itu kok jualan apa ya, anak saya sekarang jualan gelato, itu kok jualan gelato. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ke HH ada gelato, itu anak saya, jadi jualan es itu kalau memang tidak suka bisnis makanan ya jangan ke situ. Jadi dalami dulu juga untuk putra putri Bapak Ibu. Satu hal ya Ibu, kalau memang anak-anak saya tidak saya paksa untuk kamu harus menjadi pengusaha, tidak. Tetapi saya libatkan. Ini loh pekerjaan Bapak Ibumu ini. Saya libatkan. Akhirnya mereka memilih terus menjadi pengusaha. Nah, satu harus sesuai dengan apa sebetulnya passionnya. Kemudian yang kedua masalah modal. Kalau kami dulu masalah modal itu ya sebetulnya yang paling penting justru ada kepercayaan. Saya dulu berkenalan dengan beberapa teman yang
yang mempunyai usaha bahan, kemudian alat-alat jahit. Nah, kita bisa membeli dengan metode tempo, jadi bayar belakangan. Setelah barang-barang saya laku, kemudian saya bayar ke supplier tersebut. Nah, ini yang modal ya. Jadi, tapi yang jelas kita harus memulai bisnis itu. Yang paling sulit adalah bagaimana kita memulai dengan passion yang kita miliki itu. Kemudian untuk modal kita bisa kerjasama, kita bisa menjadi sub. Saya punya sub mukena yang bisa setor ke saya sub. Jadi saya tentukan ini mukenanya, kualitasnya ini, ukurannya ini, jahitannya harus seperti ini, yang bisa menyetorkan ke saya 1 bulan 2.000 mukena. Itu kan sudah kipas-kipas, nggak mikir modal, nggak apa, pokoknya store 2.000 dibayar, store 2.000 dibayar, 2.000 1 bulan, dia harus setor 2.000. Nah, entah dia membagi dengan siapa, saya tidak tahu ya, tapi anak muda, masih anak muda. Nah, ini saya kira bisa sebagai contoh. Monggo, demikian, lanjut. Ya, tadi banyak sekali ya yang disampaikan oleh Bu Diah. Jadi lakukan sesuai dengan passion ya, jangan mencoba sesuatu yang tidak kita sukai. Kemudian masalah modal itu yang penting malah justru adalah kepercayaan, semangat tekun gitu Bu ya. Nah, betul. Untuk pertanyaan yang lain ini sementara belum ada. Ini mohon penjelasan strategi suatu usaha ya. Nah, mungkin kalau tips-tips mengelola keuangan pada masa pandemi ini bagaimana Bu? Mungkin Ibu bisa terutama untuk keluarga muda. Nah, keluarga muda ini Bu. Jadi saya selalu bertanya kepada anak saya ini, usahamu gimana ya? Mesti ada yang usaha interior pasti turun. Kemudian bagaimana mengelola keuangan ketika ada penghasilan yang turun ya, mestinya kita betul-betul mengetatkan ikat pinggang dan memprioritaskan apa yang sangat-sangat prioritas, baru kita pengeluaran untuk itu, dan kebutuhan-kebutuhan yang sangat basic itu dulu ya, untuk konsumsi, kesehatan, saya kira itu. Kemudian kalau kita pengusaha juga untuk karyawan, jangan sampai karyawan tidak menjadi perhatian kita, karena memang kita tidak bisa tanpa mereka. Itu tips-tips selama pandemi, karena betul-betul keterbatasan itu sangat kita rasakan, sehingga semua akan kita kurangi sekian persen itu pasti akan kita. Jadi kita harus mengurangi sesuai dengan penghasilan kita. Jadi memang harus prihatin ya Bu ya. Ya betul. Untuk masa pandemi ini, dan selalu usaha untuk mencari peluang-peluang pemasukan yang lain ya Bu. Dan menurut saya di masa pandemi justru ada yang punya bisnis yang menjadi luar biasa ya. Artinya bisnis online, kemudian jasa-jasa yang lain, ini di masa pandemi justru banyak hikmah. Ada yang kalau saya mengatakan itu makanan rumahan, tapi karena dia bisa membangun komunitas dengan ibu-ibu yang bekerja atau ibu-ibu yang sibuk, sehingga itu dijual ke lingkungan yang lain, sehingga malah bisnisnya jadi berhasil ya, jadi laku begitu. Kalau misalnya dalam usaha ini Bu, dalam usaha itu kita mengalami membutuhkan modal gitu gitu. Itu sebaiknya untuk mendapatkan modal itu lebih baik kemana dulu ya Bu ya? Karena kan kadang kalau kita mau ke bank itu kan tidak bankable gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ngasih tips-tipsnya gitu Bu untuk pemodal. Dulu waktu kami masih memulai usaha,
itu tidak dengan mudah kami menentukan hutang ke bank. Selalu yang saya bentuk adalah jaringan, kerjasama seperti yang tadi saya sampaikan itu tadi. Jadi saya punya sub, kamu menyetorkan ke saya sebulan sekian gitu. Terus, nah seperti itu kan kerjasama. Tapi saya sudah yakin bahwa produk yang saya create, saya desain, saya minta dia untuk membuatkan ke sub itu akan bisa kami jual begitu. Nah jadi ini faktor perencanaan itu kan harus sangat matang. Tadi juga ada yang tanya di chat ini bagaimana marketing ya, itu masalah marketing. Memang kalau sekarang itu tidak bisa lepas dari online. Jadi tidak lepas dari teknologi. Anak-anak sekarang sudah pinter. Tapi kalau saya tadi modal jangan memutuskan untuk jangan dengan mudah kalau tanpa perhitungan untuk memutuskan berhutang kepada pihak ketiga, misalnya lembaga keuangan. Harus betul-betul disiapkan. Dulu pertama saya meminjam ke bank itu saking ingin disiplinnya, setiap hari saya split sekian, saya masukkan ke tabungan khusus supaya nanti bisa mengembalikan. Seperti itu. Sehingga saran saya ya harus ada modal sendiri ya. Kemudian ketika memutuskan untuk pinjam atau bekerja sama dengan pihak lain, kita sudah harus matang perencanaannya. Begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lain ya. Satu pertanyaan lagi Bu ini. Ya. Bagaimana agar tidak mudah terjebak iming-iming untuk menanam modal di investasi bodong, Bu? Oh iya. Sekarang sedang merebak ya investasi sedang merebak bodong. Ini saat ini. Betul, dan kadang-kadang di lingkungan saya sendiri pun apalagi banyak yang dia pada posisi sebetulnya punya uang tapi karena tidak bisa usaha terus akan dikemanakan. Nah, ketika ada penawaran investasi itu akan tertarik ke sana. Sebetulnya sekarang itu sebetulnya literasi tentang keuangan itu kita ada di mana-mana ya, bisa belajar. Tapi menurut saya kita harus sangat hati-hati untuk menentukan investasi ini. Kalau mau aman ya pada bank pemerintah, kemudian kerjasama, tetapi walaupun kerjasama dengan teman, usaha kerjasama. Kalau kita memang tidak bisa melakukan usaha, tidak biasa berbisnis, kita kerjasama. Saya punya uang, dia punya bakat, punya produk, mungkin ayo kita kerjasama seperti apa. Tapi walaupun itu saudara, walaupun itu teman dekat, selalu harus ada perjanjian yang jelas. Ini saya sarankan seperti itu. Kalau saya lebih banyak membina kerjasama dengan kira-kira mungkin ada 300 UKM yang bekerja sama dengan saya. Jadi dia sendiri sebetulnya terbantu karena dia juga kalau membuat nanti akan saya jual kemana ya. Nah, oleh karenanya saya punya tim kreatif mendesain, membuat suatu desain produk, kemudian kita subkan ke dia membuat, menyetorkannya atau menjualnya ke saya. Nah, dilakukan seperti itu, menjadi sub-sub dari si besar itu sangat-sangat menguntungkan karena kita hampir tanpa modal ya, karena harus pasti dijamin akan bisa bekerja sama dengan yang si besar itu. Demikian. Ya, jadi memang marketingnya bisa seperti itu tadi ya Bu ya. Terutama kalau kadang kan ada orang bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual. Nah ini ada yang bisa menjual. Cari kerjasama, betul. Cari kerjasama yang lebih besar sehingga menjadi. Misalkan begini, saya butuh jilbab 10.000 setiap bulan. Misalnya ini hanya misalnya saja, atau sarung misalnya. Saya tidak bisa mengerjakan sendiri. Yang saya kerjakan adalah yang eksklusif saja, yang desain, kemudian yang 10.000 yang lain kami lempar ke sub-sub UKM, tapi sudah dengan
standar kualitas misalnya dari kami gitu. Nah, sehingga menjadi sub seperti itu kan akan sangat menguntungkan. Oleh karenanya kalau punya potensi, ya saran saya kalau jadi harus banyak kenal, harus banyak jaringan. Oh, saya bisa ini, bisa nggak ya? Bisa kerjasama seperti itu. Ya. Nah, sayangnya di kita ini biasanya kerjasama itu sok-sok. Ya ada dua hal. Sok-sok kita takut kalau rekan kerjasama kita ngapusi, padahal kan bisa disiasati dengan perjanjian. Atau merasa saya bisa, tidak usah kerjasama. Padahal kalau kerja sendiri mungkin hasilnya cuma 500. Kalau kerjasama bisa 1000 gitu. Ini harus dibangun, rasa itu harus dibangun. Nah, beda sekali ya, mohon maaf, saya berpuluh tahun bertetangga dengan, mohon maaf, pengusaha-pengusaha non-pri. Mereka itu ikatannya sangat kuat. Ikatannya sangat kuat, meminjamkan uang 100 juta saja hanya dengan sesobek kertas, tetapi komitmen pada tanggal ini dikembalikan, pada tanggal ini saya harus menyetorkan barang, ya itu terjadi seperti itu. Iya. Ya, ini sudah banyak sekali ya yang disampaikan oleh Bu Diah. Mungkin Ibu ada closing statement, Bu? Ya. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Jadi memang mengelola keuangan keluarga itu betul-betul seni. Manajemen itu kan juga seni. Kemudian yang penting harus ada keterbukaan kalau kita sudah berumah tangga antara suami, istri dan anak-anak, supaya semua saling bisa menuju satu tujuan yang akan kita peroleh. Jadi misalnya sehingga tidak ada hal pemborosan, tidak ada hal-hal yang mubazir, semua ada diskusi, ada komunikasi yang sangat baik, sehingga hal-hal yang kita impikan, yang kita upayakan itu insya Allah akan tercapai. Dan yang berikutnya adalah sertakan semua itu adalah tidak lepas dari ridho Allah, tidak lepas dari pertolongan Allah, maka dikembalikan. Kalau saya ditanya, Ibu pernah rugi, pernah menutup suatu usaha, pernah mungkin beberapa kali, tetapi ya mungkin itu memang itu lebih baik untuk kami. Nah, sehingga yang penting kita terus punya semangat, punya spirit untuk terus memperbaiki dan maju terus untuk kepentingan keluarga. Gitu. Bu Diah untuk banyak ilmunya ya. Jadi para bapak-bapak dan ibu-ibu kajian harmoni keluarga yang berbahagia. Jadi memang sebagai keluarga muslim ya, dalam mengelola pembelanjaan harus berprinsip pada pola konsumsi Islami ya Bu ya, yaitu berorientasi pada kebutuhan yang bermanfaat, sehingga hanya belanja yang dibutuhkan dan hanya belanja yang bermanfaat. Nah, kemudian juga selalu tawasud dalam pengelolaan keuangan, yaitu tidak berlebih-lebihan, tabzir ya, sehingga merusak jiwa, harta, kemudian juga tidak terlalu pelit sehingga membuat kita menganggurkan keuangan kita, kemudian tidak empati dengan kesulitan orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, bisa untuk mendukung kajian ini, jamaah rahimakumullah bisa support dana dakwah Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 71153904944 atas nama Institut Tablik Muhammadiyah, dan bisa mengkontak layanan dakwah di 0811 264 1868. Nah, semoga apa yang Bapak Ibu sedekahkan untuk kegiatan dakwah ini mendapatkan balasan dari Allah yang sangat banyak. Terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada banyak kekurangan.
Albir manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.